A dan B dapat sebagai berikut, yaitu kardinalitas A gabungan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A irisan B. Atau bisa kita tulis kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas S atau himpunan semesta dikurang kardinalitas A gabung B komplement. Dengan cara yang sama, kita juga bisa merumuskan jumlah anggota hasil operasi beda stangkup yang disimbolkan dengan notasi plus yang ada lingkarannya kayak gini. Dari himpunan A dan B, yaitu banyaknya anggota A gabungan B yang tidak termasuk dalam A irisan B. Maka dapat ditulis rumus A beda stangkup B, yaitu kardinalitas A beda stangkup B sama dengan kardinalitas A gabungan B dikurang kardinalitas A irisan B. Karena menurut prinsip inklusi-eksklusi berlaku kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A irisan B. Maka dapat diperoleh kardinalitas A uh, beda stangkup B sama dengan kardinalitas A gabungan B dikurang kardinalitas A irisan B. Nah, tadi kan kardinalitas A gabung B itu kan rumusnya kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A irisan B. Nah, ini kita masukin. Jadinya bisa kita tulis kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang 2 dikali kardinalitas A irisan B. Nah, ini contoh soal dua himpunan. Dalam sebuah kelas terdapat 25 mahasiswa yang menyukai matematika diskrit dan 13 mahasiswa menyukai aljabar linear dan 8 orang diantaranya menyukai matematika diskrit dan aljabar linear. Berapa mahasiswa terdapat dalam kelas tersebut? Nah, misalkan A ini himpunan A itu himpunan mahasiswa yang menyukai matematika diskrit. B itu himpunan mahasiswa yang menyukai aljabar linear. Nah, himpunan mahasiswa yang menyukai kedua mata kuliah tersebut dapat dinyatakan sebagai himpunan A irisan B. Banyaknya mahasiswa yang menyukai salah satu dari kedua mata kuliah tersebut atau keduanya dinyatakan dengan kardinalitas A gabung B. Dengan demikian, kita bisa tulis kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A irisan B. Kan tadi kardinalitas A-nya itu 25, kardinalitas B-nya itu 13. Terus dikurang kardinalitas A irisan B-nya itu kan tadi 8 orang. Maka hasil kardinalitas A gabung B itu 30. Jadi terdapat 30 mahasiswa dalam kelas tersebut. Nah, ini selanjutnya 3 himpunan. Misalkan A, B, dan C itu himpunan sembarang. Perhatikan hubungan ketiga himpunan tersebut dalam diagram Venn berikut. Maka di sini ada B irisan C, terus di sini ada A irisan C di sini, A irisan B di sini, terus yang di ketiganya ini A irisan B irisan C. Nah, dari diagram tersebut, untuk mencari gabungan ketiga himpunan tersebut dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu kardinalitas A gabung B gabung C, itu sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B ditambah kardinalitas C dikurang kardinalitas A irisan B dikurang kardinalitas A irisan C dikurang kardinalitas B irisan C ditambah kardinalitas A irisan B irisan C. Nah, ini contoh soal 3 himpunan, yaitu sebanyak 115 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit, dan 71 mahasiswa yang mengambil kalkulus perubahan banyak, dan 56 mahasiswa yang mengambil geometri. Di antaranya, 25 mahasiswa mengambil matematika diskrit dan kalkulus perubahan banyak. 14 mahasiswa mengambil matematika diskrit dan geometri, serta 9 mahasiswa mengambil kalkulus perubahan banyak dan geometri. Jika total mahasiswa dari ketiga mata kuliah tersebut adalah 196 orang, berapakah mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah sekaligus? Nah, kita misalkan MD itu merupakan himpunan mahasiswa yang mengambil matematika diskrit. Terus KPB itu himpunan mahasiswa yang mengambil kalkulus perubahan banyak. Dan G itu himpunan mahasiswa yang mengambil geometri. Nah, jadi kan tadi diketahui di soal kardinalitas MD itu 115, kardinalitas KPB itu 71,
kardinalitas G itu 56, terus kardinalitas MD irisan KPB itu 25, kardinalitas MD irisan G itu 14, kardinalitas KPB irisan G itu 9. Terus kardinalitas MD irisan KPB irisan G itu 196. Nah, yang ditanya itu eh, himpunan eksklusi 3 himpunan. Maka kardinalitas MD irisan KPB irisan G itu sama dengan kardinalitas MD ditambah kardinalitas KPB ditambah kardinalitas G dikurang kardinalitas MD irisan KPB dikurang kardinalitas MD irisan G dikurang kardinalitas KPB irisan G ditambah kardinalitas MD irisan KPB irisan G. Jadinya dapat kita tulis di sini 196 sama dengan 115 ditambah 71 ditambah 56 dikurang 25 dikurang 14 dikurang 9 ditambah kardinalitas MD irisan KPB irisan G. Maka kardinalitas MD irisan KPB irisan G itu sama dengan 2. Jadi mahasiswa yang mengikuti 3 mata kuliah matematika diskrit, kalkulus purba banyak, dan geometri adalah 2 orang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ori. Selanjutnya yaitu ada 4 himpunan. Berdasarkan prinsip inklusi eksklusif, formula untuk menghitung banyaknya anggota himpunan hasil gabungan 4 himpunan hingga yaitu sebagai berikut. Sebenarnya gak beda jauh kayak 2 himpunan sampai 3 himpunan tadi. Next. Selanjutnya di sini ada himpunan hingga yang berteoremakan misalkan A1, A2 hingga AN adalah himpunan terhingga, maka kardinalitas dari A1 hingga AN itu disebutkan seperti ini. Yang pertama itu kita cari kardinalitas dari satu himpunan dulu, yaitu misal AI atau A1, terus habis itu kardinalitas A2, kardinalitas A3 dan seterusnya. Terus yang kedua itu kita cari kardinalitas dari irisan 2 himpunan, yaitu misalnya kardinalitas A1 irisan A2, terus habis itu selanjutnya kita cari kardinalitas dari irisan 3 himpunan, yaitu misal kardinalitas A1 irisan A2 irisan A3 dan seterusnya. Nah, ini di sini untuk tandanya itu kita beda-beda. Yang pertama itu di awal itu ada plus dulu, jadi kardinalitas A1 ditambah kardinalitas A2 ditambah dan seterusnya. Terus selanjutnya itu untuk yang irisan 2 himpunan itu tandanya negatif, jadi dikurang kardinalitas A1 irisan A2 dikurang kardinalitas A2 irisan A3 dan seterusnya. Terus untuk yang irisan 3 himpunan itu kita pakai tandanya plus lagi. Jadi untuk lebih simpelnya itu ada ada di akhirnya ini, yaitu rumusnya itu minus 1 pangkat N plus 1. Jadi untuk menentuin plus minusnya itu kita plus minus di awalnya itu kita pakai rumus minus 1 ditambah minus 1 pangkat N plus 1. Kayak misal untuk dia satu himpunan kan berarti dia minus 1, N-nya itu 1 tambah 1. Jadi kan minus 1 pangkat 2, berarti kan dia hasilnya positif kayak gitu. Next. Ini untuk pembuktiannya. Kita akan membuktikan rumus tersebut dengan menunjukkan bahwa sebuah elemen dalam gabungan dihitung tepat satu kali oleh ruas kanan dari persamaan tersebut. Nah, misalkan A adalah anggota tepat R dari himpunan A1, A2 sampai dengan AN, di mana R lebih besar dari 1 namun lebih kecil dari N. Elemen ini dihitung sebanyak kombinasi R1 kali oleh kardinalitas A1. Elemen ini dihitung kombinasi R2 kali oleh A1 irisan A2. Secara umum ini dihitung kombinasi RM kali dengan penjumlahan yang melibatkan M dari himpunan A1. Dengan demikian, elemen ini dihitung dengan tepat sekali oleh ekspresi di sisi kanan persamaan ini. Ini untuk penjabarannya.
Maka selanjutnya, oleh karena itu, setiap elemen dalam setiap gabungan dihitung tepat satu kali oleh ekspresi di sisi kanan dari persamaan ini. Ini membuktikan prinsip inklusi dan eksklusi. Selanjutnya ada the number of onto function. Jadi misalkan M dan M bilangan bulat positif dengan M lebih besar dari N. Lalu ada N pangkat N dikurang kombinasi dari N1 dikali N kurang 1 pangkat M ditambah kombinasi N2 dikali N kurang 2 pangkat M dan seterusnya hingga minus 1 pangkat N min 1 kombinasi N N kurang 1 dikali 1 pangkat M. Maka ke fungsi dari himpunan dengan M elemen ke himpunan dengan N elemen. Nah, fungsi onto dari himpunan dengan M elemen ke himpunan dengan N elemen berhubungan dengan cara mendistribusikan M elemen ke dalam domain N kotak yang tidak dapat dibedakan, sehingga tidak ada kotak yang kosong. Dan kemudian mengasosiasikan setiap N elemen dari kodomain ke sebuah kotak. Ini berarti bahwa jumlah fungsi onto dari sebuah himpunan dengan M elemen ke sebuah himpunan dengan N elemen adalah jumlah cara untuk mendistribusikan M objek yang dapat dibedakan ke N kotak yang tidak dapat dibedakan sehingga tidak ada kotak yang kosong dikalikan dengan jumlah permutasi dari sebuah himpunan dengan N elemen. Akibatnya, jumlah-jumlah fungsi onto dari sebuah himpunan dengan M elemen ke sebuah himpunan dengan N elemen sama dengan uh, faktorisasi N S M Mn di mana S ini SMN adalah bilangan Stirling dari jenis kedua. Selanjutnya, Selanjutnya ada contoh soalnya, yaitu ada berapa banyak cara untuk menugaskan 5 pekerja yang berbeda kepada 4 karyawan yang berbeda jika setiap karyawan ditugaskan setidaknya satu pekerjaan. Uh, Jawabnya itu kita pertimbangkan penugasan pekerjaan sebagai sebuah fungsi dari himpunan 5 pekerjaan ke himpunan 4 karyawan. Penugasan di mana setiap karyawan mendapatkan setidaknya satu pekerjaan sama dengan fungsi untuk dari himpunan pekerjaan ke himpunan karyawan. Maka N P aksen 1, P aksen 2, P aksen 3 sama dengan N dikurang NP1 ditambah NP2 ditambah NP3 ditambah NP1P2 ditambah NP1P3 ditambah NP2P3 dikurang NP1P2P3. Maka dengan pakai rumus yang sebelumnya kita mendapatkan uh, di sini kan tadi kan yang himpunan 4 karyawan sama himpunan 5 pekerjaan. Maka 4 pangkat 5 dikurang kombinasi 41 dikali 3 pangkat 5 ditambah kombinasi 42 dikali 2 pangkat 5 dikurang kombinasi 43 dikali 1 pangkat 5. Maka hasilnya 1024 dikurang 927 ditambah 192 dikurang 4, maka hasilnya 240. Nah, tahan dulu, sebentar. Di 5 pekerjaan ke 4 karyawan ya. Syaratnya satu pekerjaan sama. Banyaknya pekerjaan lebih besar dibandingkan banyaknya karyawan gitu ya. Berarti M sama N. Ya, oke, lanjut. Oke, jadi selanjutnya dilanjutkan oleh Dila. Selanjutnya ada peracakan. Banyaknya irisan suatu himpunan dengan elemen N adalah Dn sama dengan N faktorial dikali 1 min 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial sampai min 1 pangkat N dikali 1 per N faktorial. Pembuktiannya,
Misalkan suatu permutasi dikatakan memenuhi syarat PI jika objek I tetap di posisi semula. Ini berarti banyak peracakan sama dengan banyak permutasi, sehingga syarat PI untuk I-nya 1, 2, 3, sampai N tidak terpenuhi. Atau secara matematis ditulis Dn sama dengan N P aksen 1, P aksen 2, sampai P aksen N. Dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi didapat Dn sama dengan N min eh, sigma NPI ditambah sigma NPI PJ di mana I kurang dari J dikurang sigma NPI PJ PK di mana J itu antara I dan K sampai min 1N dikali NPI 1 dikali P1 P2 sampai Pn. Dengan N menyatakan banyak permutasi dari N objek. Persamaan di atas menyatakan bahwa banyak permutasi yang semua objeknya tidak berada di posisi semula sama dengan banyak permutasi secara keseluruhan. Dikurang banyak permutasi yang minimal satu objeknya berada di posisi semula. Ditambah banyak permutasi yang minimal dua objeknya berada di posisi semula dan seterusnya. Dengan demikian, kita perlu mencari nilai dari setiap suku pada ruas kanan persamaan tersebut. Eh, yang tadi perhatikan bahwa N sama dengan N faktorial yang menyatakan banyak permutasi dari N objek. NPI sama dengan N-1 faktorial. Ini berlaku sebagai akibat dari aturan perkalian karena NPI menyatakan banyak permutasi yang memuat objek ke I tetap di posisi semula sehingga N-1 objek lain dapat dipermutasi secara sembarang. Hal yang serupa juga berlaku untuk NPI-PJ sama dengan N-2 faktorial karena N-2 objek lain dapat dipermutasi secara sembarang. Secara umum, berlaku NPI1, PI2, sampai PIM sama dengan NM, N-M faktorial. Next. Karena N-M objek lain dapat dipermutasi secara sembarang karena ada CNM. Cara untuk memilih M dari N objek diperoleh seperti ini, yang NPI di mana I-nya itu terletak 1 sampai N dan sama dengan kombinasi dan 1, N-1 faktorial. Lalu secara umum dapat ditulis sigma NPI1, PI2 sampai PIM, di mana I1, I2 sampai IM-nya itu ada di antara 1 dan N, sama dengan kombinasi N dan M dikali N min M faktorial. Akibatnya dengan substitusi nilai-nilai ini pada persamaan diperoleh seperti ini, lalu dapat disederhanakan menjadi Dn sama dengan N faktorial dikali 1 min 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial sampai min 1 pangkat N dikali 1 per N faktorial. Di sini ada contoh soal pada suatu acara perpisahan. 6 orang yang saling bersahabat melakukan tukar kado. Setiap orang membawa tepat satu kado. Kado dari setiap orang dikumpulkan kemudian dibagikan kembali secara acak. Peluang kejadian tidak ada orang yang mendapatkan kadonya sendiri adalah kasus ini dianalogi dengan mencari banyak peracakan dari 6 objek. Berdasarkan teorema peracakan diperoleh banyak peracakannya adalah N sama dengan 6 faktorial dikali 1 min 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial ditambah 1 per 4 faktorial dikurang 1 per 5 faktorial ditambah 1 per 6 faktorial hasilnya 256. Karena banyak permutasi 6 objek adalah 6 faktorial sama dengan 720, maka peluang kejadian tidak ada orang yang mendapatkan kadonya sendiri adalah 256 dibagi 720 sama dengan 53/144. Sebentar, tahan dulu. Tidak ada orang yang mendapatkan kadonya sendiri gitu ya.
Iya, Pak. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua, ada berapa bilangan bulat dari 1 sampai dengan 1.000 yang A tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5, dan B tidak habis dibagi 3, 5, dan 7. Kita misalkan S-nya itu 1 sampai 1.000. Lalu A-nya itu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3, B itu habis dibagi 5, dan C habis dibagi 7. Di sini kita bisa nyari A-nya itu 1.000 dibagi 3 sama dengan 333. Lalu B-nya 1.000 dibagi 5 sama dengan 200, dan C 1.000 dibagi 7 sama dengan 142. Lalu kita mencari A irisan B-nya itu 1.000 dibagi 3 kali 5 sama dengan 66. Lalu A irisan C-nya kita bisa cari 1.000 dibagi 3 kali 7 sama dengan 47. B irisan C kita bisa cari 1.000 dibagi 5 kali 7 sama dengan 28. Dan kita cari A irisan B irisan C dapat kita cari 1.000 dibagi 3 kali 5 kali 7 sama dengan 9. Nah, A-nya kan kita disuruh mencari tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 5. Berarti kita bisa pakai rumus komplement A gabung B. A, A gabung B sama dengan S dikurang A gabung B sama dengan S dikurang A ditambah B dikurang A irisan B. Di mana S-nya ini udah diketahui 1.000, A gabung B-nya A-nya itu 333, B-nya itu 200, dan A irisan B-nya 66. Maka hasil akhirnya adalah 533. Jadi terdapat 533 bilangan bulat yang tidak habis dibagi 3 dan 5. Sebentar, sebentar. Ada beberapa bilangan bulat dari 1 sampai 1.000 yang tidak bisa dibagi 3 dan tidak bisa dibagi 5. Oke. Dan ya, kata penghubungnya ya. Oke, yang kedua, tidak habis dibagi 3, 5, dan 7. Dan juga berarti ya. Berarti Iya, irisan Pak. ya. Gabungan, Pak. Sorry, gabungan ya. Iya, Pak. Yang B-nya ada di slide selanjutnya. Jadi cari yang dibagi 3 sama 5 gitu ya. Pakai yang ekornya apa meta yang di awal ini? Meta ya? Yang A itu. Ya oke lanjut. Nah, untuk yang B-nya, kita bisa pakai rumus A gabung B gabung C di komplement. Itu rumusnya S dikurang A gabung B gabung C. Maka didapat S dikurang A ditambah B ditambah C dikurang A iris B dikurang A iris C dikurang B iris C ditambah A iris B iris C. Nah, udah didapat tadi SS 1.000, A-nya 333, B-nya 200, C-nya 142, A iris B-nya 66, A iris C-nya 47, B iris C-nya 28, A iris B iris C-nya 9, maka didapat 457. Jadi terdapat 457 bilangan bulat yang tidak habis dibagi 3, 5, dan 7. Contoh soal ketiga, misalkan A, B, C, D, E, F merupakan himpunan tak kosong dengan menggunakan prinsip inklusi A gabung B gabung C gabung D gabung E gabung F, nyatakan dalam berapa banyak suku. Untuk himpunan, banyak suku yang terlibat adalah kombinasi 6 dan K. Maka di sini dapat ditulis M sama dengan kombinasi 6 dan 1 ditambah kombinasi 6 dan 2 ditambah kombinasi 6 dan 3 ditambah kombinasi 6 dan 4 ditambah kombinasi 6 dan 5 ditambah 6 kombinasi 6 dan 6. Didapat 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1 sama dengan 63. Jadi A gabung B gabung C gabung D gabung E gabung F dinyatakan adalah 63 suku.
Contoh soal selanjutnya, banyak solusi dari persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 13. Dengan X1, X2, X3 merupakan bilangan bulat dan negatif yang masing-masing nilai kurangnya dari 6 adalah, misalkan, A, B, dan C-nya berturut-turut menyatakan banyak solusi persamaan ketika X1 lebih dari sama dengan 6, X2 lebih dari sama dengan 6, dan X3 lebih dari sama dengan 6. A sama dengan B sama dengan C-nya. Di sini kita pakai rumus N plus K min 1 dan K min 1. Nah, di sini kan N-nya kan 13. Tapi karena di sini kita permisalkan lebih dari 6, berarti kita tulis 13 kurang 6, ditambah 3 dikurang 1. Lalu 3 min 1 sama dengan 9 dan 2. Hasil kombinasi 9 dan 2 itu 36. Lalu selanjutnya ada A iris B, iris C sama dengan B iris C. Sama kita pakai rumus atas, jadinya hasilnya kombinasi 3 dan 2. Hasilnya 3. Lalu untuk A iris B iris C ini pasti hasilnya tetap 0. Selanjutnya. Nah, dari hasil tadi kita lanjut cari komplement untuk A gabung B gabung C, yaitu 13 tambah 3 min 1, 3 min 1 dikurang A tambah B tambah C, dikurang A iris B, dikurang A iris C, dikurang B iris C, ditambah A iris B iris C. Nah, di sini dapat kombinasi 15 dan 2 dikurang 36, 36 ditambah 36 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3, ditambah 0. Maka hasilnya 105 dikurang 99 adalah 6. Jadi banyak solusi dari persamaan tersebut dengan kriteria yang diberikan adalah 6. Selanjutnya latihan soal, Pak. Oke, balik dulu. Dan dulu. Bikin berapa soal? Bikin berapa soal? 4. 4, bukan minimal 5 kemarin. Oh iya, Iya, mau gimana? Cuma 4 nih. iya Pak. Wah, saya tambahin deh ntar deh. Coba back. Senang banget Kori, saya mau nambahin tuh mukanya muka syukurin katanya. Dulu, saya ulas dulu sedikit. Tadi saya ada miss karena memang beberapa pekerjaan lain. Yang dari slide berapa tadi ya? Kalau dari slide yang oke, dari slide yang nomor 4, slide 4. Yang 4. Ya, ini kan tadi 4. Ya, ini kan sederhana ya. Artinya bagaimana mencari gabungan A dan B di luar dari lisannya. Kan ini sederhana gitu ya. Oke, sudah clear berarti. Yang mencari banyaknya atau nilai dari kardinal masing-masing gitu ya. Oke, lanjut. Dari dua ilmuwan masih aman. Ini juga sama gitu ya dengan beda setangkup gitu ya. Ini yang apa namanya prinsip inklusi dan eksklusinya dari beda setangkup gitu ya. Ya, yang jadi acuan adalah jika A beda setangkup dengan B kardinalnya itu maka akan menjadi kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2 dari kardinal A irisan B. Ya, jadi nanti apa namanya sudah bisa digunakan untuk persamaan ini. Tapi perlu diketahui kalau nilai dari kardinal A gabungan B itu akan sama dengan kardinal A plus kardinal B dikurang kardinal A irisan B gitu ya. Sesuai dengan yang sebelumnya yang dari apa namanya slide 4 tadi. Lanjut. Contoh soalnya ini secara gamblang dijelaskan
ada himpunannya, banyaknya orang itu 25 yang menyukai matematika, berarti dia di sebelah kirinya, misalkan diagram Venn-nya. Lalu ada 13 yang aljabar, 8 yang tengah, berarti ada irisan gitu ya. Ditanya berapa banyak mahasiswa. Nah, kalau sederhananya kan kalau dilihat angka di jumlah akan banyak. Tapi kalau dia lihat irisannya akan di masing-masing dikurang gitu kan ya. 25 kurang 8, 13 kurang 8, dijumlah hasilnya dengan 8 gitu kan ya. Itulah jumlah dari banyak mahasiswanya atau anggotanya elemennya. Tapi kalau secara matematik hitungnya seperti ini, menggunakan kardinal tadi. Coba di next. Di mana gabungan dari dua himpunan, himpunannya suka matematik dan suka aljabar, digabungkan gitu ya. Akan hasilnya akan sama dengan nilai dari kardinal A, nilai dari kardinal yang matematik ditambah nilai dari kardinal aljabar linear dikurang irisannya. Gitu ya. Jadi 25 matematik dikurang 13, aljabar linear dikurang irisan 8. Sehingga total banyaknya mahasiswa dalam satu ruang kelas itu terdapat 30 orang. Kira-kira begitu implementasi dari penggunaan persamaan di awal tadi. Oke, lanjut. Masih oke ini, nggak ada masalah. Nah, ini menarik karena memang sudah mulai apa namanya menjauh dengan tiga himpunan, gitu ya. Next, prinsipnya mungkin nggak jauh beda, gitu ya. Di mana untuk mencari kardinal dari A gabung B gabung C, itu semua kardinal dicari dulu, dijumlahkan A plus B plus C-nya, lalu dikurangi dari irisan tiap tiap dua himpunan dan irisan dari ditambah satu irisan dari tiga himpunan, begitu ya. Jadi irisan dari dua himpunan sebagai pengurang, irisan tiga himpunan sebagai penambah. Oke, clear ya? Jadi perlu diingat kalau tiga seperti itu. Ya, oke lanjut. Contohnya di sini ada 115 matematik sipil mahasiswanya, ada 71 KPB, 56 geometri. Nah, di antara ini ada yang suka madis dan KPB dan sebagainya dan seterusnya. Jadi terlihat kalau memang ada tiga buah himpunan yaitu madis, KPB dan geometri. Nanti antara madis dengan KPB ada irisannya, madis dengan geometri ada irisannya dan juga demikian dengan KPB dengan geometri ada irisannya. Sehingga perlu dicari berapa totalnya, gitu ya. Ini gambaran soal cukup baik. Lanjut. Nah, sehingga ini kita bisa misalkan gitu ya, di mana kardinal matris itu adalah 115, KPB 71, dan geometri 56. Lalu berdasarkan soal juga dapat diketahui bahwa irisan dari matris dan KPB itu 25, matris dan geometri 14, KPB dan geometri 9. Dan irisan dari ketiganya, yaitu matris, KPB, dan geometri, artinya yang mengambil tiga matkul ini, 196. Ya. Oke, 196 ya. Coba back. Oh iya, 196. Oke. Oke, nah ini dilihat ada tiga himpunan dengan prinsip inklusi-inklusi akan menjadi kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurang A irisan B gitu ya. Lalu B irisan C, A irisan C dan B irisan C. Nah, ditambah eh, kardinal dari irisan masing-masing atau setiap tiga himpunan gitu ya. Jadi peroleh hasil sebagai berikut. Jadi masing jadi yang posisinya eh, menyukai tiga itu sebenarnya cuma dua orang ya, bukan 196. Oke, lanjut. Bentar.
Oke, berikutnya empat himpunan, gitu ya. Gabungan dari empat himpunan akan menjadi seperti itu, ya. Nah, nanti kita lihat polanya nanti ya. Itu ya, dibaca pola tadi kan ya, dengan menambahkan apa -1 pangkat n ya, betul ya? Apa n+1 tadi? -1 pangkat n+1, Pak. Ya, oke, lihat polanya nanti di mana kalau dia pangkatnya ganjil akan jadi pengurangan itu ya nanti ya. Pangkatnya genap tetap penjumlahannya kalau nggak salah. Oke, lanjut. Ya, ini kira-kira ya, nanti bisa disesuaikan dengan ininya. Ini rumus umumnya seperti ini. Kita lanjut lagi. Lanjut. Ya, lalu masuk ke himpunan hingga seterusnya. Oke, lihat soal dulu. Lihat soal latihan. Kelebihan, ya, oke. Tentukan banyaknya bilangan bulat dari 1 sampai 2021 yang tidak habis dibagi 4, 6, 9. Oke, bayang. Relatif prima ya, nomor 2 ya. Relatif prima. Oke, lalu ya, nomor 4 itu masuk ke materi kedua ya tadi ya. Yang bilangan. Oke, silakan di chat Zoom untuk langsung itu. Baru dibuka. Nah, kurang nih berarti cuma 4 soal tuh kurang berarti memang antusias banget teman-teman kalian nih kayaknya nih. Meta ketawa aja Meta tuh. Aisyah nomor 1, Madia nomor 2, Anissa nomor 2. Anissa sama Madia silakan secara adat tuh. Siapa yang mau nomor 2? Harus ganti salah satu. Ya, ya silakan Madia sama Anissa harus ada satu diganti. Secara adat antara Madia sama Anissa. Ya, ya sekarang jam 11 ya. 1 soal 5 menit, 20 menit lah kira-kira. Ya, silakan. Kerjakan dulu ya.
Stop share dulu, Mita. Saya mau nambahin tugasnya, terlalu sedikit itu, 4. Ada di buku Rosen, ya, Rosen, di halaman 396, ya. Oke, itu soalnya setipe ya dengan yang tadi disampaikan di kelompok ini. 22, 3, 24. Saya screenshot dulu. Oh, Maja nomor 4. Oke, nomor 3 siapa nih? Nomor 2 Nisa. Nomor 3 yang belum. Bapak saya boleh maju, saya boleh presentasi nomor dua nggak Pak? Oh, Anissa dulu. Ah, nggak boleh Nggak, ya Pak? boleh sih. Aisyah udah siap belum, Aisyah? Sebentar lagi Pak. Oh, berarti Anissa dulu lah kalau gitu. Silakan, Anissa. Baik Pak. Izin share screen Pak. Dah. Jadi nomor dua itu soalnya tentukan banyaknya bilangan dari 1 sampai 70 yang relatif prima terhadap 70. Nah, yang faktor prima atau relatif prima dari 70 itu kan 257. Jadi kita masukin aja kayak yang contoh soal tadi perhitungannya, di mana kardinalitas dari A itu berarti kardinalitas 70/2 berarti 35. Terus hitung juga kardinalitas dari B berarti 70 per 5 jadinya 14. Terus terakhir hitung kardinalitas yang C 70/7 hasilnya 10. Terus kita hitung buat irisannya, kardinalitas A irisan B jadinya 70/10 hasilnya 7. Terus yang A irisan C berarti 70/14. 10 ini dari 2 kali 5, 14 ini dari 2 kali 7. Terus buat yang irisan B, B irisan C berarti 70/35. 35 ini dari 5 kali 7 jadinya 2. Nah, terus kita hitung juga irisan A irisan B irisan C, jadi kan 70/70 sama dengan 1. Terus informasi masanya sama dengan 70, karena dari soalnya 70. Itu kita hitung pakai prinsip inklusi eksklusi, maka komplement gabungan B komplement gabungan C komplement sama dengan
kardinalitas C dikurang kardinalitas A ditambah kardinalitas B tambah kardinalitas C dikurang A irisan B tambah A irisan C ditambah A irisan ditambah B irisan C tambah A irisan B irisan C. Nanti tinggal masukin aja angka-angkanya 70 dikurang 35 tambah 14 tambah 10 dikurang ini 7 7 tambah 5 tambah 2 tambah 1 hasilnya 24. Apakah benar kelompok Kori? Iya, udah benar. Terima kasih. Oke, bentar. Ini pakai, bentar. Yang komplement pakainya ya? Iya, Pak, yang kayak contoh soal tadi. Ya, oke. Oke, oke, cukup. Terima kasih. Anissa, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. silakan yang lain. Saya mau share screen nomor 1, Pak. Silakan, Aisyah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, saya izin jelaskan. Nomor 1 soalnya itu tentukan banyaknya bilangan bulat dari 1 hingga 2021 yang tidak habis dibagi 4, 6, dan 9. Nah, di sini kita misalkan dulu, seperti yang kita tahu kalau S-nya itu kan 1 sampai 2021, berarti dia tuh ada 2021. Lalu untuk yang A, kita misalkan sebagai himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4. Untuk yang B, himpunan bilangan bulat habis dibagi 6. Dan C, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 9. Nah, untuk mencari soal nomor 1 ini, rumusnya sama dengan yang tadi dijelaskan oleh Anissa, di mana A komplemen, gabungan B komplemen, gabungan C komplemen. Nah, di sini kita cari dulu untuk kardinalitas dari A, yaitu 2021 dibagi dengan 4. Karena A itu kan habis dibagi 4. Hasilnya adalah 505. Untuk kardinalitas yang B, dia 2021 dibagi dengan 6, hasilnya 336. Untuk kardinalitas yang C, dia 2021 dibagi 9, hasilnya 224. Lalu kita cari juga untuk A irisan B itu sama dengan 2021 dibagi 12, itu 168. Lalu untuk B irisan C, dia 2021 dibagi 18, hasilnya 112. Dan A irisan C itu 2021 bagi 36 sama dengan 56. Yang terakhir kita cari juga untuk A irisan B irisan C, itu sama dengan A irisan C, yaitu 2021 dibagi 36, hasilnya 56. Nah, kalau kita udah dapat semuanya, bisa kita langsung masukin aja ke rumusnya ini. Nanti dia akan jadi 2021 dikurang 505 tambah 336 tambah 224 dikurang 168 ditambah 56 tambah 112 ditambah 56. Nah, nanti hasilnya adalah 1236. Apakah sudah benar? Iya, betul, Aisyah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Boleh dilanjut ya yang mau presentasi.
Ayo, tadi sudah Aisyah sama Anissa ya? Anissa sama Aisyah ya? Silakan yang lain. Lanjut ke soal yang saya kasih ya. Itu kan soalnya tipenya sama. Bedanya hanya beda di angka aja sih sebenarnya. Harusnya pola udah kebentuk untuk menyelesaikan soal itu. Itu boleh dijawab di sini, Pak, yang mau. Iya, harus, bukan boleh. Semuanya harus kejawab hari ini, Pak. Iyalah, lagi yang susah cuma 4 kok, dikit banget. Apa mau Yang diganti aja? Yang lebih sulit soalnya. Pak, enggak gitu. Ini soalnya teteh banyak nih buat ini, inklusi. Ayo yang pas soal dari kelompok ini. Madia sudah, Madia? Sebentar ya Pak, panjang banget. Nomor 4. Memang begitu buatnya. Yang nomor 3 belum ya? Nomor 3 siapa? Cia, bisa Cia? Nggak bisa, Bapak. Wah, nggak bisa Cia. Sorry, tanggung jawab nih. Cia nggak bisa nih. Enggak, belum. Enggak. Nanti dah, Pak. Saya Nanti nanti PC-PC-an aja, Pak, gampang. pece-pecean, Cia lagi tiduran juga itu. Enggak ada ya, Pak. Saya ngeliatin. Mana nggak percaya saya? Oh, nggak ada suara, nggak ada mukanya. Nanti, Pak. Gimana In? Inayah. Oh, Ara panggilannya ya, lupa saya. Ara bisa, Ra? Belum nyoba. Ye, cobalah. Nomor 3, Ra, coba. Si ini mana? Devina, mana Devina? Devina bisa nomor 3 ya, Devina? Belum nyoba, Pak. Suaranya suara tiduran nih kayak Devina nih. Emang gini suaranya, Pak. Oh, kok kayaknya kayak orang tiduran.
sama dia. Oke, jadi soalnya itu tentukan banyaknya permutasi dari himpunan 1, 2 sampai dengan 9, di mana paling tidak terdapat satu bilangan ganjil yang berada pada urutan aslinya. Karena kita itu paling tidak terdapat satu bilangan ganjil, berarti bentar. Berarti yang dimana bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9, ada 5 angka yang berada pada urutan aslinya, maka bisa kita misalin A1 itu permutasi dengan angka 1 di posisi 1, A3 permutasi dengan angka 3 di posisi 3, A5 itu permutasi dengan angka 5 di posisi 5, A7 itu permutasi dengan angka 7 di posisi 7, terus A9 permutasi dengan angka 9 di posisi 9. Nah, karena di sini sama itu buat himpunan tunggal, berarti kita bisa milih satu bilangan ganjil yang kita letakin di urutan aslinya, sehingga bisa kita cari banyaknya itu kombinasi 1 dari 5, sehingga didapetin kombinasinya ada 5 dengan permutasinya itu 8 bilangan lainnya, karena kan diambilnya 1, sedangkan di sini ada 9 bilangan, berarti sisa 8 bilangan lainnya, berarti 8, 8 permutasi. Nah, 8 terus untuk faktorial mungkin. 8 faktorial. Nah, terus untuk yang irisan dua himpunan juga gitu. Di sini kita ambil dua bilangan ganjil yang kita letakkan di urutan aslinya. Jadi kombinasi 2 dari 5 didapetin udah 10 kombinasinya. Dengan karena tadi kita udah ngambil dua bilangan ganjil, terus sebelumnya juga kita udah ngambil 1, berarti sisa 7, berarti 7 faktorial. Sehingga yang buat irisan dua himpunan itu nanti akan sama dengan 7 faktorial sebanyak 10 kombinasi. Gitu juga untuk yang irisan 3 himpunan sama 4 himpunan, caranya juga sama kayak gitu. Sehingga menurut prinsip inklusi, eksklusi diperoleh banyaknya permutasi dari himpunan 1, 2, sampai 9, di mana paling tidak terdapat satu bilangan ganjil yang berada pada urutan aslinya, yaitu 5 dikali 8 faktorial dikurang 10 kali 7 faktorial ditambah 10 kali 6 faktorial dikurang 5 kali 5 faktorial ditambah 1 kali 4 faktorial. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 157.842. Oke, sebentar. Coba ke atas. Oke, dicari yang tunggal dulu, gitu ya. A1 kan ada 5 bilangan ganjilnya gitu kan ya. Iya. Oke, cari yang tunggal dulu masing-masing. Nah, nanti cari irisan dua bilangan, irisan 3 bilangan, sampai irisan berapa? 4 bilangan ya? 5 bilangan, Sampai Bang. 5 bilangan. Oke, berarti kan itu irisan dari 5 himpunan sederhananya begitu ya? Sorry. Dari 5 himpunan kan tadi kan? Kan tadi kan kita pelajari yang apa namanya? Yang pola tadi kan, yang n himpunan tadi ya. Coba ke bawah lagi. Sehingga kalau 5 itu plus min plus min plus min plus 5 ya. Satu. Ya, oke. Yang tadi min 1 pangkat n plus 1 ya tadi ya. Iya, Betul Pak, ya? yang pelacakan. Ya, oke. Ya. Jadi sesuai dengan itu dia dari ketemu masing-masing himpunan di irisan ya dari tunggal sampai irisan yang kelima lalu menyesuaikan dengan prinsip inklusi eksklusi yang sudah dipelajari tadi eh, untuk operasinya plus minusnya. Ketemu hasilnya 157.842.
Sesuai ya? Kori, CS, Meita. Ya, Pak. baik, Pak. Oke, terima kasih, Madia. Terima kasih. Silakan dilanjut. Nomor 3, ada yang bersedia? Atau mau soal dari saya dulu? Soal pertama itu kan ada apa namanya? A sampai H yang nggak harus semuanya. Soal pertama misalkan kerjakan yang B. Boleh. Diberi dulu soalnya. Silakan. Mungkin Meli atau Najma. Adel mungkin bisa Adel. Alimah boleh. Denisa. Ayo. Wulan juga boleh. Naya sama Wahyudi juga boleh. Untuk coba yang soal yang saya berikan. Dua A sampai C. Bilangan positif. Bilang bulan positif ya. Kurang dari 1000 ya. Iya, Pak. Divisible by 7. Oke. Ya, boleh, 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 boleh. Silakan. Nah, yang A. Ini jadinya pertanyaannya berapa banyak bilangan bulat yang kurang dari 1000, yang A ini Positif habis ya. dibagi, Bulat positif ya. iya, habis dibagi 7. Ini kayak yang dicontoh soal PPT kelompok ini jadinya ya 1000 dibagi 7 aja langsung. Jadi hasil 142. Atau bilangan bulat positif yang kurang dari 1000 habis dibagi 7 itu ada 142 bilangan. Nah, kalau yang B habis dibagi 7 tapi tidak habis dibagi 11. Nah, yang habis dibagi 7 kan udah ketemu ya tadi ya 142 bilangan. Nah, sekarang yang tidak habis dibagi 11. Jadi ini kita pakai yang irisan. Jadi anggap yang habis dibagi 7 itu A, terus yang habis dibagi 11 itu B. Jadi langsung aja 1000 Tidak habis dibagi, bagi 11 maksudnya. ya. Ya, lanjut. Nah, jadinya dicari A irisan B-nya 1000 dibagi 77. Misalnya ada 12. Jadi nanti yang harus dibagi 7 itu dikurangi sama yang A irisan B. 142 dikurangi 12. Jadinya ada 130 bilangan. Nah, kalau yang habis dibagi 7 dan C, itu yang irisan yang tadi, yang A irisan B. 1000 dibagi 77. Hasilnya 12 bilangan. Benar Bentar, nggak, Pak? bentar. Bentar, sebentar. Saya juga belum ngitung. Ntar hitung dulu ya. Bentar. Tadi yang pertama untuk yang apa namanya? Yang habis dibagi apa? 7. Tadi gimana? Cukup dibagi langsung. Iya. Ya, oke. Lalu
kalau yang habis dibagi 7 tapi tidak habis dibagi 11. Berarti mencarinya habis dibagi 11 dulu gitu ya. Jadi Iya, Pak. irisan dari eh, himpunan yang habis dibagi 7 dengan yang habis dibagi 11. Begitu ya. Betul, Pak. Tuh, jadi eh apa namanya? 1000 dibagi 7 sama 11. Oke. Ya, harus sih betul ya. 12, 24. Ya, oke. Oke, oke. Sip. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut. Silakan yang meneruskan Devina untuk soal yang saya berikan. Baik. Eh, sa- pada punya itu kan ya, file yang buku rosan itu kan ya. Oke. Nanti buka di halaman 396, exercise untuk yang inklusi sama eksklusinya. Ya. Ini ada banyak soal. Saya tandai dari soal mana ya? Nomor 1 sampai nomor berapa ya? Ini aja, 47. Ya, 1 sampai 47. Tiap kelompok minimal pilih 2. Oke, jadi dipahami ya? Bisa, Pak. Tiap Pak, kelompok minimal. mau Minimal ya. nanya, Ya, silakan. itu berarti nanti tiap kelompok kan minimal megang 2, terus nanti digabungin lagi pakai waktu itu. Ya, kayak gitu. Allah. Oke, Ya. Pak. Jadi saya bikin soalnya nanti buat ujian nggak usah jauh-jauh, pakai yang sudah ada aja. Ya, kemarin begitu kan? Saat bikin soal UTS kan saya nggak bikin. Oh, ini sudah bisa, gitu ya. Dan kalau bisa kayak saya nggak tahu ya. Kemarin saya bukanya punyanya Denisa ya, kalau nggak salah. Punya siapa ya? Diketik tuh. Jadi sudah cukup baik. Tulisan tangan boleh sih, cuma nanti kan ada yang jelas dan enggak ya. Jadi baiknya diketik jadi biar bisa jadi buku buku kunci jawaban buat kalian juga. Senang banget korek biasanya dong. Saya yang tertekan ini, Pak. Ya, oke ya. 147 silakan pilih minimal 2 soal untuk tiap kelompok. Nanti kompilasi jadi 1. Itu yang dimasukkan ke dalam LMS-nya nanti. Oke? Nah, karena soal nomor 3 belum, maka ditambahkan soal nomor 3 di tiap kelompok ada semua. Kan soal recording belum beres kan? Karena jawabannya panjang kayaknya sih ya. Jadi nanti apa namanya? Sekali ditambahkan di soal nomor 3. Ya, ntar dulu. Pak, ini soal yang exercise ini kelompok yang presentasi ikut kerjain juga, Pak. Nggak apa-apa. Cuma rugi nanti. Ya. Oke, cukup ya. Cukup, Pak. Ya, closing dulu kelompok yang hari tugas presentasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli plus dulu buat teman-teman kelompok 3. Kori, Meita, satu lagi tadi siapa? Siti Fadila, Pak. Siti Fadila, baik ya. Eh, pekan depan tanggal berapa ya? 13, Pak. Nah, itu kalau saya nggak salah ingat ada jadwal workshop kurikulum prodi kalau nggak mundur ya. Jadi kemungkinan pekan depan itu harus diganti perkuliahan setelah tanggal 14 jamnya ya. Karena kalau saya nggak ingat jadwalnya itu peluangnya itu untuk yang workshop kurikulum itu 12, 13, 14 atau 11, 12, 13. Tetap tanggal 13-nya kena di hari Rabu ya. Jadi mau nggak mau harus dialihkan ke Kamis atau Jumat ya. Nah, kalau mau luring boleh di Jumat, kalau Kamis khawatirnya pas ya. Nanti saya kabar lagi ya kalau Kamis. Oke, itu jadi 3 hari itu workshop kurikulum dosen semuanya serumpun. Jadi kalian kalau kena kuliah di hari itu tetap juga pasti dosennya kalau nggak online ya dimundurkan atau diganti hari perkuliahannya. Ya, oke, jelas ya? Oke, nanti saya buka buat di LMS-nya. Terima kasih, salam sehat semua. Terima kasih semua sudah tetap kayak muka-muka lapar semua nih kayaknya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik, Bapak. Oke, Terima kasih, pamit Pak. ya. Makasih, Pak.